Assalamualaikum, Pak dosen. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mahdi dulu ya. iya Pak. Bu, apa tadi belum bisa? Dia belum rekor. Dia bingung tadi mencari mana barang yang mau dipencet itu. Biar siapa dulu masuk, biar Pak dosen nggak lama nunggu. Saya bilang, iyalah kan. Oke, oke, oke. Oke, siap. Pak Mahdi ya. Iya Pak. Pak Mahdi, siapa nama Pak Mahdi? Mahidi Oktra Pak. Mahidi Oktra. Iya, siap. Kok saya gugup ya Pak ya? Masa sih? Nanti di mana Pak Mahdi ngajar apa? Saya ngajar SD Pak. Di SD Negeri 018 Pematang Manggis. Tepatnya di Indragiri Hulu Pak. Pematang Manggi. Iya, di Kecamatan Batang Cenaku. Oh, di Batang Senaku. Iya. Batang Senaku jauh sana tuh. Ya di ujung Pak, udah dekat perbatasan Jambi kita. Naik perahu sana tuh. Kalau sekarang Alhamdulillah jalannya sudah ada jalan darat Pak. Kalau dulu ya orang melalui rakit pakai sampan di Batang Cenaku itu kan lewatnya. Oh, sekarang sudah ini ya. Udah sebagian udah ada yang beton jalan lintas selatan di sana. Oh, lewat mana tuh berarti itu? Lewat Granit. Le- Lewat ini Pak, arah ke kalau kita lewat ke Belilas sebelum Simpang Granit itu kan ada simpang masuk ke kanan, arah ke Kilan kalau bahasa orang sini dengarnya. Simpang Oh, Blok di E. jalan itu ya. Iya, ha. Jadi nggak perlu pakai ini lagi. Nggak perlu pakai Enggak, enggak. apa namanya tuh perahu atau apa perahu apa namanya Pompong, Pak, kelas ini. pong juga. Iya, pompong. Bapak orang Tembilahan ya, Pak ya? Iya, ya, saya Iya. ada ngajar di sana kemarin, ngajar UT di universitas. Oh, Belilas. Banyak mahasiswa dari Batang Senaku. Oh, iya, 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 iya. Saya ngajar PTK di sana. Oh, PTK ya, Pak ya? Ya, PTK di sana. Di SD. SD 018 Matang Manggis, Pak. SD Negeri 018 Matang Manggis. Mahidi ya, Iya. Mahidi Oktra. Iya, Pak. Media Oktra. Mahidi Oktra SPDI atau SAG? SPDI, Pak. Jadi di mana tamat lu? Saya alumni UIR, Pak. Ir ya, UIR. Pak Hamzah ya. Ah, ya Pak Hamzah, Pak. Waktu itu dekan kita, Pak. Pak Hamzah pembantu dekan satu waktu itu, Pak. Siapa lupa saya nama dekan. 2010, Pak, saya wisuda, Pak. 2010 sudah ya. Ah, Kemarin sudah belajar kurikulum Merdeka ya, sudah ada di. Alhamdulillah sudah, Pak. Tapi masuk atau tidak semuanya Allah alam kayak gitu. Yang penting udah belajar, sudah paham sedikit. Paham sedikit. Iya. Apa bedanya nih teori belajar di kurikulum Merdeka dengan K13 kemarin? Kalau perbedaan apa sebenarnya nggak begitu banyak, Pak. Tapi ada penekanan khusus di kurikulum Merdeka ini. Dia lebih memfokuskan kepada pengembang karakter dan moral siswa, itu kalau di Kumernya. Tapi kalau di kurikulum K13, fokus pada kemampuan akademik secara umum dia. Itu aja perbedaannya. Tapi ada perbedaan-perbedaan lain mungkin yang salah satunya dikenal oleh orang yang dulunya di kurikulum K13
Itu RPP, kalau di kurikulum Merdeka, Kumer dia modul ajar itu aja. Ada perbedaan-perbedaan ini. Mana lebih 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 simpel modul ajar atau ini RPP? Sebenarnya tergantung, Pak. Kalau seandainya kayak kami yang baru masuk ke kurikulum Merdeka, ya agak ini sih, agak gambleng lah bahasa kita ini karena kita baru masuk kan ke modul ajar. Sebenarnya rubah nama aja sebenarnya, Pak. Kita terbiasa di ini, di kurikulum K13 kan. Nah, jadi masuk langsung ke kurikulum Merdeka, ya berubah nama seperti itu. Dan juga sistem kita ngajar anak-anak di kelas, itu pun ada perbedaan sedikit. Kalau yang dulu, kurikulum K13, itu mungkin kita tidak ada seperti penerapan profil belajar Pancasila seperti P5, sedangkan di kurikulum Merdeka ini ada penerapan itu aja sebenarnya. Cuma itu aja ya. Kalau di K13 apa? Gimana, Pak? Kalau di K13 itu apa? Yang mananya? RPP-nya. Oh, RPP yang saya buat sekarang atau gimana, Pak? Enggak, bedanya tadi kalau K13 kan ada di RPP. Tadi katanya ada modul P5. Oh, ya. Jadi Kalau di K13 K13, dia judul besarnya itu RPP namanya, Pak. RPP ini kan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tetapi di kurikulum Merdeka, dia berubah nama dia. Tapi sebenarnya itu juga apanya? Bendanya. Kalau di kurikulum Merdeka diganti dengan modul ajar. Di situ juga ada keterangan-keterangan mulai dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, sampai pendahuluan, inti, penutup, dan sampai ke penilaian-penilaian atau asesmen kalau bahasa kurikulum Merdeka. Itu aja sebenarnya, Pak. Ada perbedaan-perbedaan sedikit lah, Pak. iya, Iya. benar-benar tipis ya. Mm-mm. Saja ya. Jadi yang lebih simpel tergantung ya. Modul ajar atau apa. eh Lebih simpelnya, Pak ya. Kalau lebih simpel, kalau menurut saya, ya karena saya udah lama mengenal RPP, lebih enak di RPP menurut saya, Pak. Karena kita baru masuk ke modul ajar kan, jadi ya harus penyesuaian juga kita. Harus pembiasaan dulu kayak gitu kan. Tapi bagaimana lagi, itu kan tuntutan kurikulum ya kita harus ikut, Pak. Iya, Pak. Silakan. Baik. Ini itu. Datang aja besok ke sini. Datang aja ke fakultas ini. Siapa di datang. Mohon maaf ya, ada Pak Rektor Ya, Pak. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Siap. dari nelpon tadi. Jadi
Jadi kalau dulu kan ada KI, Iya, Pak. indikator. Kalau di modul, Kalau di modul dulu dia KI, sekarang dia berubah menjadi CP dia, Pak. Capaian pembelajaran dia tetap ada dia, tapi beda beda nama aja dia, Pak. Berubah nama dia. Kalau ya. dulu kan ada KI, kompetensi inti kan. Kalau di Kumer dia berubah jadi CP dia, capaian pembelajaran. Kalau KD-nya, Kalau dulu KD di apa, di K13 sekarang menjadi TP, tujuan pembelajaran. Itu aja sebenarnya dirubah-rubah nama, Pak. Jadi itu agak bingung kita dibuat kalau kita baru masuk nih, Pak. Tapi kalau indikator, saat gimana, Pak? indikatornya, Indikatornya, Pak. terus Eh Kalau dulu ada di kurikulum K13 indikator pencapaian kompetensi kan. Kalau sekarang di Kumer berubah menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. IKTP, P. ya, KTP. Ha, itu aja, Pak. Sebenarnya itu juga tuh, Pak. Barangnya, Pak. Cuman kalau di K13 kan ada KI1, KI2, KI3, KI4. Kalau di Iya. Kumar, Gimana, Pak? Gimana, Pak? kalau di K13 kan ada KI1, KI2, KI3, KI4. Kalau di Kumar Ah, ah. gimana? Kalau di Kumer dia cuman capaian pembelajarannya. Iya ya. Sepaham saya cuman capaian pembelajaran itu aja yang saya paham. Tapi nggak ada penilaian untuk atur sikap ya. Eh Sikap. Waduh, iya juga ya, Pak ya. Tapi rapotnya Eh itu cuma satu ya nilainya ya. Gimana, Pak? Rapotnya nilainya cuma satu ya, nggak tiga ya. Satu mata pelajaran. Tunggu, Pak, tunggu. Kalau Makanya, di kurikulum Merdeka dia ada asesmennya nah, kalau di berapa? K13 kan ada Iya, penilaian KI satu. Iya. sikap, ada penilaian pengetahuan, nanti ada juga di rapor itu penilaian keterampilannya. Ah, ah, ah. Nah, kalau di Kumar rapotnya satu atau berapa nilainya? Kalau di Kumer, Pendidikan agama misalnya, pendidikan agama nilainya itu apa? Kalau pendidikan K13 kan pendidikan agama itu kan ada nilai pengetahuan, nilai sikap, ah, nilai praktik kan. iya, 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 ah. Kalau di Kumar gimana? Kalau di Kumer sebenarnya ada mungkin, Pak, tapi saya lupa, Pak. Ya, belum pernah nulis nilai Kumar ya kemarin? Belum. Eh, ya belum, Pak. Di Batang Cenaku belum ada ya? Iya, sebagian udah Pak, ada Pak, sebagian belum. Gitu ya. Jadi Pak, kalau boleh tahu itu penilaiannya kalau di Kumur Pak, itu tetap tiga, enggak Pak penilaiannya kan? Ada Katanya, kognitif, efektif, katanya sih psikomotor. tiga, three in one katanya. Nanti Three in one. digabungkan yang tiga itu aspek kita pengetahuan keterampilan itu jadi satu gitu. Oh Saya gitu ya. pun juga. Karena itu di SD saya tanya dengan guru SD katanya nanti akan berubah lagi mungkin itu. Iya, Kan iya. teori di sini kadang-kadang tidak berbeda pula dengan kebijakan di Binat nanti kan. Iya, iya, Nah, iya. lihatlah lagi untuk berikutnya nanti. Dulu saya lihat kurikulum Merdeka itu nilainya cuma satu saja sekarang. Karena Iya, kalau iya, ada yang iya. kita pelajari teori kadang-kadang nanti di praktik sekolah beda pula. Iya, iya, betul, 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 betul. Ya. Iya, penilaian formatif itu tuh Pak. Kalau di apa ternyata, Mang ada di RPP ternyata. Awak aja kurang baca ternyata Pak. Iya, kurang baca. Kalau TPAK tuh technological, pedagogical, content, knowledge, TPAK tuh. IPEK Ah, apa tuh? BPAK. IPEK, technological, pedagogical, and content knowledge. Waduh, ya juga ya. Pendekatan titik. Hahaha. Dulu kan ada pendekatan eh,
saintifik, ya kan? Mm-mm. Menanya, Mm-mm. mengamati, Mm-mm. mendiskusikan, mensosialisasikan. Ada kan dulu kan mengasosiasi. Kalau TPEC itu apa tuh? Kan Feedback. TPEC nih. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Waduh Pak, belum apa Pak, tak hafal saya Oh, ya. itu Pak. Jujur Ya. aja Pak. Kalau PBL, problem Basic problem planning. based learning. Nah, Ah, kalau PBL, problem based learning, PBL Problem Basic Learning ini kan sama sejenis project yang kita kasihkan ke anak-anak ya Pak, sejenis tugas dia. gimana tuh? Tugas Eh, ya? Contohnya Pak, contoh tugasnya, project ya. Iya. Iya, sama seperti contohnya mengamati lingkungan yang ada, atau bisa jadi eh, guru memberi tugas tentang keadaan sosial yang ada di lingkungan anak Hmm. yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru siswa. Ya kalau materi kami sekarang ini kelas 4 yang Kumer kan itu tentang keberagaman misalnya. Ada sukunya berbeda-beda, mungkin itu mungkin yang ditengok oleh anak. Hmm. Ada sukunya, ada agama yang berbeda juga. Itu proyek tugas yang diberikan kepada. Itu ya PBL ya. Iya, PJBL. Cara menilai PBL itu gimana? Cara menilai eh, PBL ya Pak. PJBL, Nah, PBL Pak. PBL. Project Basic Learning ya. Yang Iya. proyeknya itu cara menilai proyeknya gimana? Ada nggak yang sama dengan K13 kemarin? Kalau project ini penilaiannya mungkin diambil dari apa ini Pak? Apa namanya tuh? Formatif sosial. Gimana tuh? Dia di penilaian formatif itu kan eh, ada beberapa rubrik dia di bagian penilaian sosial dia. Kalau seandainya kita menilai anak ini, menyuruh tugas anak mengenai lingkungan sosial yang ada. Misalnya salah satu tadi dia hidup di suatu daerah itu bermacam-macam suku. Nah, mungkin bisa kita masukkan ke rubrik penilaian antar teman atau sosialnya, sifat sosial lah istilahnya. Tapi hal yang seperti ini belum ini, Pak. Baru teori aja yang kita dapat, kita praktikkan di lapang belum pernah kan gitu. Karena kita belum masuk ke sana, kita ke sana ranah. Nggak, di K13 kemarin kan ada penilaian KI 4. Gimana penilaian KI 4 tuh? Oh, yang di K13 ya, Pak? Mm-mm. Sama dengan PBL tuh. Iya, iya, betul, betul, Pak. Eh, KI 4, KI 1, KI 4 keterampilan. Keterampilan KI 3 kemampuan Itu kan cara keterampilan. menilainya gimana tuh? Kalau KI 4 ya, Pak ya? Hah? Lupa saya. Iya, KI 4 tuh kan pakai rubrik itu. Iya, Sama iya. dengan PBL gitu cara menilainya. Jadi dinilai per rubrik. Penilaian KI. Itu menggunakan praktek anak kan, Pak ya? KI 4 ya, Pak ya? Nah, sama dengan Iya PBL kan? itu kan nilai praktik bisa, praktik Mm-mm. dalam bentuk unjuk kerja, bisa juga dengan hasil kerjanya, unjuk Mhm. kerja atau hasil kerjanya. Mhm. Project basic learning itu sama dengan penilaian KI 4 lebih kurang. Ada dalam bentuk unjuk kerja, ada juga dalam bentuk hasil kerja penilaiannya. Itu dinilai nanti pakai rubrik. Gitu. Nah,
Kalau yang selama ini kami lakukan di K13, Pak, penilaian apa? Penilaian tentang praktek anak ya sesuai dengan rumus yang ada, Pak. Apa Maksudnya rumusnya? nilai nilai minimum dibagi nilai maksimum dikali 100 gitu aja biasanya, Pak. Seperti itu. Misalnya kita kasihkan nilai di anak kan, kayak Ya nilai kan, praktek ya. kan nanti misalnya nilainya kan dia ada kolom rubriknya, misalnya kayak Iya, keterampilan, misalnya kayak keterampilan kalau ibadah misalnya anggaplah sholat, sholat. bacaan Quran, misalnya bacaan Quran ya. Ah, ah. Karena kan ada nanti eh, kelancaran, kemudian makhrajnya, Hmm. tajwidnya, nah, itu kan Hmm. dinilai di berapa perlu untuk dikumpulkan. Hmm. 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 Bisa juga 4321, 4321 atau mungkin ada perbandingan nanti kelancaran misalnya maksimal berapa, 30. Makhraj misalnya 30 juga, tajwid Hmm. misalnya 40, 30, 30, 40. Hmm. Itu Hmm. namanya rubrik. Ya, Hmm. Hmm. Oh, kalau saya tadi keseluruhan tadi. Saya ini kan. keseluruhan itu ya. Iya, 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 iya. Ya, Oke, siap. nah, oke. Mm-mm. Uh, ini lagi ada pernah dengar istilah yang ini penilaian yang mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making gitu. Penilaian, Pak? Penilaian, dalam Mm-mm. penilaian itu kan dikembangkan ada reflective thinking, Mm-mm. berpikir reflektif, berpikir kreatif, creative thinking, berpikir Mm-mm. reflektif, ya, kemudian decision making, membuat keputusan. Mm-mm. Itu ada eh, ini apa namanya pengembangan pembelajaran ya, pengembangan pembelajaran dia berbasis kok PBL, ada juga yang pro, apa namanya pengembangan instrumen penilaian yang menuntut berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir reflektif dan memutuskan membuat keputusan. Itu apa tuh? Pernah ada dengar nggak di apa itu yang dipahami? Kalau model penilai itu pernah dengar sih, Pak. Pernah dengar kita. Dengar ya, tapi nggak tahu ya. Iya, belum apa kita, belum begitu paham 100% kita mengenai itu. Paling-paling kita baru memahami tentang formatif, penilaian-penilaian awal, penilaian-penilaian ini baru yang apa. Kalau yang hot, tahunya apa? Kalau yang hot ini ada 3, 4 berapa dia? Ada kategori sampai C6 ya Pak ya. Kalau soal hot kan. Yang hot itu yang mana? Kalau yang hot itu eh, soal yang mempunyai daya pemahamannya agak sulit untuk ini kan dicerna. Seperti dia meminta mulai dari C1-nya ada C2, C3, C4 sampai C6. Yang agak sulit itu mulai dari C4, C5, C6. C4, Misalnya C5, C6 itu apa tuh? misalnya dia meminta soal itu menganalisa, dianalisis. C5 itu misalnya dia masuk ke menyimpulkan suatu perkara atau persoalan. Yang C6 ini masuk dia ke
membuat atau merancang menampilkan sesuatu. Hmm. Mungkin kayak C1, C2, C3 mungkin mungkin agak soal biasa lah. Soalnya menyebutkan kayak gitu kan. Kalau tadi apa? Asesmen awal formatif dan sumatif itu gimana tuh? Asesmen awal, Pak. Hmm. Kalau asesmen awal itu ada terbagi dua itu, Pak. Non kognitif sama kognitifnya. Itu sebelum guru memulai pelajaran itu tetap ada seperti kalau seandainya di dalam K13 ya seperti guru menanyakan kabar anak. Jadi kalau dibawa ke kurikulum Merdeka ini dia masuk ke dalam penilaian non kognitif. Non kognitif ya bertanya kepada anak gimana kabarnya, apakah ada yang sakit atau adakah yang tidak hadir dan bla bla dan lain sebagainya, nanya makan, nanya mandi, nah itulah. Jadi kalau masuk ke penilaian kognitif ini sudah masuk ke pengetahuannya. Dan itu sudah pengetahuannya apabila guru itu sudah menyampaikan materi. Begitu, Pak. Bisa contoh soal analisis, contoh soal evaluasi, contoh soal Contoh soal analisis ya, kelas Pak ya. 5 dan 6. Hmm, contoh seperti ini. Eh, ini tentang pengertian aja bisa ya, Pak ya? Terserah, soalnya gimana pun terserah. Soal Bisa. 4, 5, 6. Ah, ah. Contoh soal analisis seperti ini, menganalisa sesuatu hal. Tunggu, Pak. Hmm, Seorang anak hidup di suatu daerah dan dia hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan malahan berbeda agama. Tetapi anak tersebut sangat akrab dan sering berbagi dan bermain kepada kawannya tadi walaupun dia beda suku dan beda agama. Sifat anak tersebut menunjukkan adalah titik-titik. A. Dia mempunyai sifat toleransi. B. Dia mempunyai sifat berbagi. C. Dia mempunyai sifat saling kasih menyayangi. C. Kalau Dia evaluasi gimana? gimana, Pak? Kalau evaluasi soal C5, Eh itu tentang analisis tadi ya, Pak ya. bukan. C5 evaluasi. Kan? Tadi Ya, analisis C4. C4. Kalau Sekarang C5. tentang C5 mengevaluasi ya. Tunggu. Evaluasi. Bingung juga mikir. Gak ada contoh soalnya. Tunggu, Pak. Pikir dulu. Evaluasi. Begini, seorang anak hidup di suatu daerah dan dia selalu melihat kejadian-kejadian yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Seorang tersebut kerjanya mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Dan anak tersebut memberanikan diri untuk menegur bapak yang berbuat onar tersebut. Nah, jadi adapun sifat anak yang memberanikan diri menegur sifat bapak yang berbuat honor tersebut adalah, gini Pak, itu bagian dari sifat evaluasi, mengevaluasi Pak. Kalau pikir apa nih, agak ini juga, nggak ada contoh masalahnya. Baik. Iya Pak.
Ini masalah apa namanya eh, P5 dan PPRA itu. Iya. Apa yang diketahui? Kalau P5 ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita kenal setelah mengikuti ini nih kan, profil Pancasila. Dan dengan adanya kurikulum Merdeka ini, guru menyampaikan kepada anak yang pertama, anak itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Dan yang kedua, berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, sama semua. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mandiri. Mandiri ini eh, mampu melaksanakan tugas secara sendiri. Begitu juga kalau sampai di rumah dia bisa mandi sendiri. Begitu juga untuk nyuci baju dan lain sebagainya, itu yang kita terapkan kepada anak. Sedangkan yang keempat, ini mempunyai sifat gotong royong, yang sifat jiwa sosial yang kuat, saling membantu antara satu dengan yang lain. Sedang yang kelima, bernalar kritis. Dia mempunyai pemikiran yang kritis dalam menghadapi sesuatu. Apa sih kritis? Kritis itu berpikir sebelum berbuat. Seperti itulah. Dan yang keenam, dia kreatif. Jadi dari kreatifnya inilah nanti bisa menjadi anak. Dan di dalam P5 ini ada sekolah yang mengambil tema, ada beberapa tema. Khusus untuk sekolah kami itu mengambil tema itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Salah satunya bisa mendaur ulang sampah dan jiwa gotong royong dan lain sebagainya. Itu Pak, yang saya pahami mengenai P5 ini Pak. Kalau PTK, PPK, apa PPK ada Pak? penelitian tindakan kelas. Itu nih astagfirullah. Sampai nggak ingat ya Pak, banyak hack saya nih Pak. Gemetar juga saya Pak akhirnya. Penelitian tindakan kelas itu segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendapatkan hasil yang dicapai. Kenapa diadakan penelitian tindakan kelas? Karena ada masalah yang dijumpai. Nah, gitu Pak. PTK ya Pak, bukan PPK kalau PTK. Penelitian tindakan kelas. Masalahnya diambil dari mana tuh? Dari hasil proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh seorang guru. Maka dari permasalahan ini, seorang guru ingin meningkatkan hasil belajarnya, maka diadakanlah penelitian tindakan kelas. Contohnya salah satu, eh, kemarin kami disuruh membuat PTK oleh di bagian modul prakarya, itu mengenai hafalan siswa ini kok bisa nggak ada minatnya, nggak bisa bertambah apanya, kemampuan siswa untuk menghafal. Nah, jadi dari permasalahan ini dilakukanlah penelitian, ternyata harus dirubah metode sistem metodenya. Nah, itu salah satunya, Pak. Dengan dirubah sistem Punya, metode. punya apa? Apa judulnya? Kalau saya kemarin judulnya eh, menerapkan menerapkan metode Victor dalam meningkatkan hafalan siswa, surat Al-Hujurat ayat 13. Teacher and teacher. Penerapan Metode Victor, metode gambar. penerapan model pembelajaran teacher Ya. and teacher untuk meningkatkan kemampuan hafalan siswa, Surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 13. kemampuan untuk meningkatkan kemampuan hafalan siswa pada materi surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13. Satu ayat saja. Iya Pak, karena itu materi yang masuk dalam proses pembelajaran khusus di kelas 4 di bab 1 Pak. Teacher dan teacher kenapa enggak hafalan juz amma gitu kan? Karena materinya di bab 1 itu kelas 4 itu Pak, surah Al-Hujurat ayat 13.
Dan Oh di gitu ya. dalam materi ini dan juga ada di dalam modul ajar ini ada hafalan siswa. Jadi untuk menuntaskan hafalan siswa ini kami punya inisiatif melakukan PTK di situ kan gitu kan. Ya lah. Yalah. Coba Iya sih. eh, kalau itu judulnya tadi rumusannya apa? Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya, aduh, saya nggak nengok apa nggak terbawa juga. Rumusan masalahnya, rumusan masalahnya dari apa kemarin rumus masalah? Batasan masalah, rumusan masalah. Jangan itu. Jangan itu. Oke. Apa tadi rumusannya? Rumusan masalahnya, Pak, kalau tidak salah saya, ya dengan menerap dari bermacam masalah yang diperoleh, maka dirumuskan permasalahannya menerapkan metode Victor and Victor untuk meningkatkan hafalan, iya, Oke. hafalan surat Al-Hujurat, Pak. Tujuan penelitiannya? Tujuan penelitiannya untuk tunggu. Tujuan penelitiannya untuk meningkatkan hafalan siswa di kelas 4 terhadap surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Tujuannya. Oke lah. Baik, Pak Mahidi. Oke, siap. Kenapa? Merah muka Pak Mahidi. Merah, Pak. Saya gemetarnya, Pak. Bos, sekarang gemetarnya, Pak. Jadi saya tuh nggak kebayang sampai ke sini pertanyaannya, Pak. Gitu. Oke lah Pak Mahidi. Ya seputar itulah pertanyaannya yang saya tidak keluar dari apa yang diminta sama tim. Tidak keluar ya di situ saja gitu. Oke, siap. Ya lah Pak Mahidi. Oke, Pak. Nanti dipelajari lagi yang saya tanyakan tadi ya. Siap, siap. Ada tiga nanti bahan untuk UKIN nanti sama UK ya. Siap. Nanti ya. Ya, itu jadi catatan saya, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Minta maaf kalau jawaban saya tidak pas, tidak memuaskan. Ya makanya belajar lagi nanti. Oke, siap. Oke, makasih, Pak ya. Jadi izin Sama